Kalau kamu paham cara ini, maka tendanganmu bisa lebih keras dan akurat. Ini jarang diperhatikan dan kadang diremehkan, tapi pengaruhnya sangat besar. Menyusur tanah. Ini akan mengurangi tekanan Anda terhadap bola. Jadi titik temu dengan bola ini nggak akan akurat. Halo rekan semuanya, salam olahraga. Kembali lagi bersama channel Okefit. Kali ini video ini saya buat berdasarkan pertanyaan di video sebelumnya mengenai bagaimana cara menendang bola dengan keras dan akurat. Di sana sudah ada banyak viewer, sudah cukup banyak komentar, dan yang paling membuat saya tertarik untuk mengulas ini adalah ada yang bertanya, "Bang, apakah sepatu bola bisa berpengaruh ketika menendang bola dengan keras dan akurat?" Maka jawaban saya adalah sangat-sangat berpengaruh. Dan mungkin teman-teman semua penggiat sepak bola jawabannya akan sama, dan mungkin ini jarang diulas saja. Semua sudah paham itu, terutama penggiat sepak bola, bahwa bahan ataupun insole outsole dari sepatu itu berpengaruh sekali pada saat kita menendang bola dengan keras dan akurat. Oke, langsung saja saya tunjukkan kriterianya. Oke, cara yang pertama adalah ukuran sepatu harus tepat dan akurat. Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara memilih referensinya? Caranya begini, siapkan sebuah penggaris alat pengukur seperti ini. Kalau bisa yang lentur ya, jadi nanti hasilnya akurat. Kalau bisa telapak kaki Anda itu sejajar, lurus seperti ini, udah lurus seperti ini, diukur persis pol di ujung jempol sampai di tumit kaki. Ya, diukur seperti ini, nanti kelihatan. Ukurannya berapa di situ tertera, apa 25 atau 26 terserah sesuai ukuran kaki Anda. Nanti kalau udah ketemu ukurannya, ukuran tepat sampai tumit, dari ujung jempol sampai tumit ini adalah ukuran insole. Ukuran insole adalah ukuran stutnya, ukuran telapaknya ini. Ini persis ukurannya 26. Ya, ini untuk ukuran insole untuk tapaknya ya. Tapaknya insole itu 26 25 sesuai ukuran kaki Anda. Ukurannya untuk insole harus ngepres, jangan dilebihkan. Ya, ukurannya harus ngepres. Nah, nanti pada saat Anda memilih sepatu yang sudah wujud bentuknya seperti ini, udah wujud seperti ini, Anda memilihnya nanti dikasih spasi setengah senti untuk memilih outsole-nya. Ini outsole, ini bagian insole. Insole-nya ngepres ukurannya, terus outsole-nya itu ditambah sekitar setengah senti. Jadi kalau milih sepatu bola itu nanti, misal kaki Anda berukuran 25 26 misalkan, itu insole itu ukurannya 39. Nanti Anda milih sepatunya jangan milih sepatu nomor 39 karena kakinya nanti terlalu keras di sepatu. Ukuran yang dipilih nanti ukuran sekitar 40. Kalau kaki Anda ukurannya 26 setengah, ngepres di sini telapak kakinya 26 setengah, berarti nanti pilih sepatu yang outsole-nya itu nomor 41. Begitu cara memilih ukuran yang pertama. Jadi adapun alasannya mengapa memilih ukuran sepatu bola itu harus betul-betul pas ya, jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Alasannya adalah kalau sepatu bola itu terlalu kecil, kaki Anda sakit. Sudah pernah dibahas sebelumnya, lututnya sakit, kakinya cepat pegal. Tapi kalau ukurannya terlalu besar atau terlalu panjang, kendalanya nanti pada saat Anda menendang bola, ujung kaki ini lebih dahulu menyusur tanah. Ini akan mengurangi tekanan Anda terhadap bola. Jadi titik temu dengan bola ini nggak akan akurat kalau ujungnya ini terlalu panjang. Jadi dia akan menyusur tanah lebih dahulu, otomatis tenaga Anda terhambat di tanah dan tidak akan maksimal ke bolanya. Kemudian cara yang kedua adalah pastikan bahan di bagian kura-kura kaki ya, di sini bagian kura-kura kaki ini jangan memilih sepatu yang hanya sekedar empuk dan nyaman dipakai. Sepatu yang terlalu empuk dipakai itu justru akan mengurangi titik temu dan tekanan kaki Anda dengan bola ini akan berkurang. Karena sepatu semakin banyak empuk, dia memiliki pegas. Sepatu yang empuk cocoknya bukan untuk sepak bola tapi untuk harian, untuk jogging, itu cocoknya yang kulitnya empuk. Tapi kalau untuk menendang bola dengan keras dan akurat, jangan memilih sepatu yang bahannya terlalu tebal dan terlalu empuk, terutama di bagian kura-kura kakinya ini, karena dia akan mengurangi tekanan atau titik temunya ini, getarannya akan diredam seperti pegas, akhirnya tenaga ke bola ini jadi berkurang. Jadi milihnya bagaimana Bang? Jadi milihnya begini, untuk memilih kulit yang di kura-kura kaki ini, terutama yang di bagian sini, pilihlah sepatu yang bahannya setipis mungkin ya.
setipis mungkin, sekuat mungkin, selentur mungkin. Memang sepatu yang punya ciri seperti itu pasti sepatunya harganya mahal. Cuman kalau Anda teliti nyari sepatu, Anda bisa mendapatkan sepatu yang punya ciri khusus seperti itu ya, dengan bahan yang kulitnya tipis, lentur, tidak kaku, dan itu tidak terlalu mahal. Saya beri kisaran sekitar sepatu yang cukup bagus itu semurah-murahnya itu sekitar 200 ke atas, itu Anda sudah bisa nyari sepatu yang cirinya seperti itu. Cuman umur pemakaiannya ya tergantung harga juga. Nah, itu cara yang kedua, itu kulitnya harus tipis dan lentur. Karena jika ngepres sama kaki itu pasti titik temu dengan bolanya maksimal, tidak ada pegas, tenaga Anda dari kura-kura kaki itu pol sampai ke bola, jebret, hasilnya nanti lebih keras. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah pilihlah sepatu yang memiliki setut atau pulnya ini ya, ukuran pulnya ini dari sini, terutama bagian depan ini ya. Ini jangan memilih yang pulnya terlalu panjang, jangan terlalu panjang, apalagi sama dengan belakangnya ya, jangan terlalu panjang. Usahakan pilihlah setut atau pul yang juga lentur sesuai dengan kulit luarnya. Jangan sampai milih yang kaku. Ini pulnya nggak boleh terlalu panjang. Alasannya apa? Alasannya begini, pada saat Anda nanti menendang bola tanpa Anda terasa, full yang terlalu panjang ini, fullnya ini akan lebih dahulu menyusur tanah. Dia lebih menggesrek tanah lebih dahulu, dan itu akan menghambat aliran tenaga Anda ke bola. Itu bisa Anda buktikan kalau Anda pakai full sepatunya yang panjang. Bolanya akan lebih sering mendatar, menyusur tanah. Jika bola lebih sering menyusur tanah seperti ini, nanti pada saat bolanya keluar melenting ke sana, itu tenaganya yang sampai dari kaki ke bola tidak akan maksimal kalau pulnya ini Anda milih terlalu panjang. Seperti pul 6, pul berapa, pul 13, itu yang penting ininya, stutnya ini pilihlah jangan terlalu panjang. Nah, karena kalau pulnya tepat, nggak terlalu panjang, pada saat Anda mengayun kaki seperti ini, pada saat Anda mau tendangan efek misalkan, itu nanti pulnya tidak lebih dahulu menyusur tanah, tapi agak ngambang sedikit. Nah, nanti tenaga dari kaki Anda yang tersalurkan melalui kura-kura kaki, itu pol maksimal sampai ke bola. Jadi tendangannya bisa lebih keras, dan itu sangat logis. Bisa dicek dan buktikan di lapangan. Kemudian cara yang keempat, sebelum Anda memutuskan membeli sepatu bola tersebut ya, pastikan kembali outsole-nya, kemudian tapak stutnya, dan bagian insole-nya itu lemas. Ciri-cirinya adalah jika ditekuk-tekuk seperti ini, diputer-puter seperti ini, kemudian ditekuk arah balik seperti ini, tidak menghasilkan lipatan. Itu tanda bahwa kulitnya lentur, pulnya juga lentur, karena pada saat ditekuk-tekuk seperti ini, kulitnya nanti akan kembali seperti semula. Tidak menghasilkan lipatan kecil sekalipun. Ini masih ada lipatannya ya, masih kurang bagus. Nah, Anda pilih kalau bisa itu, kalau yang ditekuk-tekuk seperti ini tuh nggak menghasilkan kerutan atau lipatan, itu tanda sepatu bola yang sangat bagus. Kulitnya lentur, tapaknya semi fiber, lentur, lemes, tidak kaku sama sekali, dan tidak menghasilkan kerutan. Karena sepatu bola yang berkerut seperti ini, jika semakin banyak sudutnya di sini, nanti juga dia akan mengurangi tekanan kaki Anda dengan bola. Jadi pada saat kaki bertemu dengan bola seperti ini, kalau banyak kerutannya, itu nanti jadi resistansi antara kaki dengan bola. Kemudian yang terakhir, untuk dari segi harganya, Bang, sepatu yang punya 4 ciri khas tersebut di atas tadi, 4 ciri-ciri itu tadi, harganya mahal apa enggak? Jadi sebenarnya Anda bisa mendapatkan sepatu ini itu nggak harus terlalu mahal. Anda nggak harus berpikir, sepatu seperti itu mahal. Memang kenyataannya sepatu yang punya 4 ciri khas tadi itu harganya pasti mahal-mahal. Ya, tapi Anda bisa nyari di pasaran yang harganya mungkin, kalau misalkan mau yang ngirit budget ya 200 ke atas itu sudah bisa dapat. Cuman kalau Anda mau yang original itu memang harganya mahal ya. Pasti 1 JT ke atas lah. Tapi kalau mau yang murah untuk ngirit budget sementara sedang berlatih dan lain sebagainya, Anda pilih saja yang, nyarilah yang sekitar harganya sekitar 200 ke atas, itu ada di outlet sepatu bola. Anda tinggal pilih yang ciri-cirinya 4 ciri tadi. Saya sarankan nanti Anda langsung ke outletnya, itu langsung milih, langsung dipegang aja, dilihat sepatunya. Jadi nanti hasilnya lebih mantap. Jadi nggak harus mahal. Tapi kita harus toleransi juga, namanya sepatu yang kualitasnya sangat bagus pasti sebanding dengan harganya.
Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan, semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat positif dan aplikatif, dan Anda bisa menendang bola dengan keras dan akurat karena memilih sepatu yang tepat, tidak asal-asalan atau sembarangan. Salam olahraga, selamat berlatih, sukses dan berhasil.